Salam Suksma Anglin Dharma. Kembali Guru Atu menyampaikan para sinar itu sudah Guru Atu berikan anugerah, yaitu ajaran anugerah ada dua, anugerah secara rohani atau secara spiritual maupun anugerah secara lahir. Kalau anugerah secara spiritual atau rohani, kalian sudah mendapatkan suatu ajaran dasar ketuhanan untuk menyempurnakan masalah matur bakti sembah bakti kita, yaitu untuk selalu membakti ke dalam dulu sebelum kita membakti kemanapun, sebelum kita melakukan apapun. Itulah namanya ajaran dasar kita, ajaran spiritual Suksma Dharma, untuk menghormati suksma roh jiwa yang adalah jiwa kita. Makanya di setiap kita mau ngapain pun mohon izin, mohon doa dulu pada Tuhan yang ada dalam jiwa kita. Mau makan, mau minum, mau bersembahyang, mau ngapain pun kita mohon izin dulu. Itulah dasar ajaran kita, ajaran kedasar yang paling mendasar, paling utama. Setiap digerakkan beraktivitas apapun berusaha lah berdoa, mohon izin, mohon doa restu dulu agar apa yang kita lakukan direstui, disinari, dituntun ke jalan yang benar, kerahayuan, agar apa yang kita mungkin lakukan rahayu, mendapat hasil sesuai dengan harapan kalian. Intinya semuanya berserah diri, tidak sesuai harapan pun kita tetap akan syukur, kita tetap bahagia, tetap kita yakin itu yang terbaik. Oke. Di samping itu Guru Atu sudah menurunkan namanya suatu yang bersifat lahiriah, yaitu suatu kekuatan yang namanya ilmu Suksma Anglin Dharma, yang mana ilmu Suksma Anglin Dharma itu hanya bisa Guru Atu berikan pada orang-orang yang mau belajar meningkatkan matur bakti, yaitu mau untuk melaksanakan, ya, meningkatkan sembah baktinya. Kalau kalian sudah tidak mau melaksanakan ajaran dasarnya itu, ilmu Suksma Anglin Dharma yang sudah Guru Atu berikan, yang merupakan 5 unsur itu akan otomatis hilang, lenyap otomatis. Atu cabut sendiri. Pertama itu yang membuat ilmu Suksma Dharma hilang. Kalau tidak mau matur bakti, tidak mau melaksanakan ibadah ke dalam itu dulu, di samping tetap kita melaksanakan ibadah sesuai agama keyakinan kita masing-masing. Kedua, kalau kalian mendua, tidak mau belajar kosong, malah kalian mungkin belajar mencari jimat, menjawab benda-benda yang mungkin diyakini bahwa kekuatan, ya, magis atau keramat seperti akik, belajar ilmu kebatinan lagi, itu otomatis akan hilang. Ilmu Suksma Dharma itu sangat tinggi sebenarnya, itu ilmu Atman. Makanya ilmu Suksma Dharma ilmu Tuhan, ilmu Atman atau ilmu Tuhan tidak tersentuh. Kalian tidak akan tersentuh oleh pukulan secara fisik maupun secara niskala diserang orang lain, baik pun senjata api. Kalian dari manapun, biarpun kalian tidak tahu dipukul orang, tidak akan kena. Guru Atu menjamin. Karena Guru Atu berkata begitu karena Guru Atu diberikan wahyu, diberikan sinar Tuhan, diberikan wahyu agar kalian menjadi manusia-manusia berserah diri. Ketiga, ilmu Suksma Dharma akan hilang jika kalian mempunyai pikiran negatif baik kepada gurunya, ajarannya maupun kepada temannya. Ya, pasti itu hilang. Di samping itu, ilmu Suksma Dharma akan hilang otomatis jika kalian dalam perilaku tentunya sudah tidak mencirikan seorang spiritual. Ya, misalnya kalian mempunyai jiwa-jiwa yang bengis, kejam, ya, tentunya tidak mencirikan orang-orang yang punya rendah hati, rendah diri, sombong, suka nipu. Otomatis ilmu Suksma Dharma tidak akan berlaku, akan hilang otomatis. Untuk itulah seperti Guru Atu bisa seperti ini kan tidak belajar Guru Atu dari dulu. Guru Atu mungkin kalau berbagi pengalaman pada kalian banyak Guru Atu ceritakan. Satu aja Guru Atu cerita pengalamannya. Waktu itu sekitar mungkin 3 atau 4 tahun yang lalu, ya, apa sekitar corona apa sebelum corona, ya. Guru Atu kan ditelepon dulu namanya Haji Anom. Itu adalah anak buahnya Agung Alit Laskar Bali. Dia itu adalah temenan, dia tuh tangan kanan sekali. Dia asli Pandak dia. Dia nelpon Guru Atu, dia ingin tahu apa sih itu ilmu ajaran spiritual Suksma Dharma dan ilmunya. Guru Atu pernah datang ke apartemennya. Dia lahir adalah tukang pukul. Kenapa Guru Atu tukang pukul? Karena memang dia tukang pukul. Dia punya power secara lahir, basic dia adalah seorang tarung derajat, pelatih tarung derajat. Secara basic dia adalah punya guru 23 dia. Dulu dia merantau di Sentiong, di Surabaya dan di Jakarta, preman ya. Dia istilahnya kalau masalah kelahi nggak usah diomongin, 23 punya guru orang Islam, orang kiai, orang ustad lah. Terus ketemu Guru Atu, akhirnya Guru Atu ketemu sekali, akhirnya Guru Atu diundang ke Pandak. Bukan ke Pandak sih, aslinya Pandak, diundang ke Tabanan dekat-dekat
lapangan apa namanya, bersama diiringi oleh dua Sinar, Sinar Made Wirawan dan Sinar Komang Rusdiawan. Dia sih bukannya ngetes Guru Ratu, tapi dia bilang begini, maaf Ratu, saya ini jujur jelek sekali sifatnya. Kalau saya ada tahu orang sakti, orang terkenal, orang kalau apalagi saya mau belajar, maaf saya harus tes dulu. Kalau sampai saya kalah, saya baru berguru. Mohon maaf pengampunan, dia bilang begitu. Akhirnya dia orangnya baik luar biasa dia. Dia masuk ormas itu kan karena ponakannya dulu ya dianiaya oleh ormas, makanya dia masuk di sampai itu bertemu sama Gung Alit sebelum ada Laskar Bali. Akhirnya Guru Ratu itu adalah dia punya tempat kayak ruang karaoke, ada lantai atas, lantai 2 kalau tidak salah. Ada Sinar Made Wirawan, Sinar Komang, Komang Rusdiawan sebagai saksi. Guru Ratu dites, dipukul, ya pokoknya bebas lah. Tidak bisa. Ratu cabut rohnya langsung rebah. Padahal dia saya lahir sakti mandraguna dia. Kenapa bilang Guru Ratu sakti? Karena dia memang sakti dia. Dia secara batin dan secara lahir kan dia sering, dia kepalanya dikasih bataku diamber. Dulu kan pernah di STP dia nantang siapapun yang orang-orang yang berani, orang anak jalanan atau siapa yang ngaku preman, ditantang ya, ayo main gelanggang, bebas katanya dia kan. Tidak ada yang berani sama dia. Dia kan salah satu pasukan Panglima Kumbang di Bali, cuma satu dia. Dia kan punya guru juga di Dayak dia di Kalimantan. Dia memang ada WA grupnya, dia salah satu pasukan Panglima Kumbang. Tapi maaf, secara batin lahir sama Guru Ratu tidak berani dia. Karena dia sudah pernah tahu siapa Ratu. Tak bisa nyentuh dia. Dia bikin video itu akhirnya dia di HP-nya, dan juga ada disempat di HP Sinar tapi ditransfer ke HP dia biar tidak nanti gempar, takutnya nanti malu. Kita juga ngerti biar tidak keluar video dia kalah karena tidak mampu menyentuh Guru Ratu.